Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang membahas tentang efektivitas terapi sensorik bin, art terapi, dan biokuantum terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak berkebutuhan khusus di SLB Nur Rohmah. Sebelumnya dari kelompok 7 ini kami beranggotakan 4 anak yang terdiri dari saya, yaitu Robi Arinal Asyaka Maya dengan NIM 070106230012, dan juga Galuh Sukma Devi yang bernim 070406230071, dan juga Nia Arika Putri Fadilah yang bernim 070406230076, dan juga Syahila Nur Haliza yang bernim 070206220052. Sebelumnya, kenapa kita dari kelompok 7 mengangkat tema tentang efektivitas dari art terapi, sensorik bin, dan juga biokuantum, yaitu dengan alasan karena di pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan di Indonesia. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan pembelajaran yang berbeda dari pendidikan reguler, baik dalam metode, media, maupun lingkungan belajar. Sekolah luar biasa atau yang bisa disebut SLB menjadi lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan khusus yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik setiap peserta didik. Dalam konteks pembelajaran di SLB, berbagai pendidikan terapeutik dikembangkan untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang kini banyak digunakan adalah kombinasi terapi sensorik bin yang kita gunakan, yaitu art terapi dan biokuantum, yang bertujuan untuk menstimulasi kemampuan sensorik, emosional, serta keseimbangan energi tubuh anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Pendekatan terapi ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada penguatan aspek psikomotorik dan afektif melalui pengalaman langsung dan kreatif. Terapi sensorik bin membantu anak untuk mengoptimalkan respon sensorik mereka terhadap rangsangan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi, koordinasi, dan adaptasi sosial. Sementara itu, art terapi atau terapi seni berfungsi sebagai sarana ekspresi diri dan pelepasan emosi yang sangat bermanfaat bagi anak-anak dengan kesulitan komunikasi verbal. Sedangkan biokuantum berfokus pada penyeimbangan energi tubuh melalui prinsip bioenergi untuk meningkatkan ketenangan, fokus, dan kestabilan emosional anak. Penerapan ketiga terapi tersebut di SLB Nur Rohmah menjadi bentuk inovasi dalam dunia pendidikan luar biasa, di mana pendekatan multidisipliner digunakan untuk membantu siswa mencapai keseimbangan antar aspek fisik, psikis, dan spiritual. Kegiatan praktikum ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menerapkan konsep psikologis pendidikan, bimbingan konseling, serta nilai-nilai spiritual dalam konteks nyata di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori terapi secara akademis, tapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan profesionalitas dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan inklusif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa di SLB mencapai keseimbangan antar aspek fisik, psikis, dan spiritual. Kegiatan praktikum ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menerapkan konsep psikologis pendidikan, bimbingan konseling, serta nilai-nilai spiritual dalam konteks nyata di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori terapi secara akademis, tapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan profesionalitas dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan inklusif.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa di SLB Nur Rohmah serta memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan sekolah luar biasa dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan memahami proses penerapan terapi sensorik BIN, art terapi, dan biokuantum pada siswa di SLB Nur Rohmah, dan juga untuk mengidentifikasi manfaat terapi dalam meningkatkan kemampuan motorik, kognitif, dan emosional anak berkebutuhan khusus, dan juga untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan teori terapi dan pendidikan inklusif di lapangan, serta untuk menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab sosial, serta profesional mahasiswa dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Manfaat dari praktikum ini yaitu pelaksanaan praktikum dengan penerapan tiga terapi tersebut, yaitu sensorik BIN, art terapi, dan biokuantum di SLB Nur Rohmah, yaitu memberikan berbagai manfaat baik bagi mahasiswa praktik dan juga pihak sekolah maupun siswa itu sendiri. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Benefit bagi mahasiswa yaitu pengalaman praktisnya, yaitu pengalaman kita ketika mahasiswa menyajikan dari tiga terapi tersebut kepada anak-anak ABK. Yang selanjutnya yaitu ada penerapan ilmu teoritis, yaitu kegiatannya menjadikan sarana untuk menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah, terutama dalam bidang psikologis, pendidikan khusus, dan bimbingan konseling dengan praktik di dunia nyata. Dan juga pengembangan kompetensi profesional. Melalui kegiatan terapi tersebut di sekolah SLB Nur Rohmah, mahasiswa belajar mengembangkan sikap profesional, empati, serta keterampilan komunikasi yang efektif dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dari pihak sekolah. Dan juga benefit dari SLB Nur Rohmah juga menjadi stimulus perkembangan sensorik dan emosional, yaitu melalui penerapan terapi sensorik BIN, siswa dapat menstimulus indera dan motorik mereka sehingga lebih fokus, responsif, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar. Peningkatan ekspresi juga, dengan art terapi siswa memiliki wadah untuk menyalurkan perasaan, mengekspresikan diri, serta mengembangkan kreativitas melalui kegiatan seni yang menyenangkan dan terapeutik. Dan juga ada biokuantum. Manfaat dari biokuantum yaitu dalam SLB Nur Rohmah juga, yaitu membantu siswa mencapai relaksasi dan keseimbangan energi tubuh yang dapat meningkatkan ketenangan serta kemampuan berkonsentrasi. Selanjutnya yaitu ada benefit dari lembaga. Kegiatan ini memperkuat hubungan kerja sama antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan SLB Nur Rohmah dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat, serta sekolah mendapatkan manfaat berupa penerapan pendidikan baru, integratif, sehingga dapat menjadi model terapi pendukung dalam kegiatan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Seperti kayak mereka itu kegiatan terapi di instansi tersebut kayak gimana mereka menghadapi anak-anak di sekolah tersebut, dan gimana cara menangani mereka. Dan dari mahasiswa kita kayak mengamati dulu dan meriset keadaan dari murid-murid yang ada di SLB Nur Rohmah. Yang selanjutnya yaitu praktik langsung. Mahasiswa menerapkan terapi yang pada tiap-tiap harinya. Untuk hari pertama, mahasiswa menerapkan art terapi agar siswa dapat merefleksikan dirinya dan membangun pendekatan antara siswa dan mahasiswa. Untuk hari kedua, mahasiswa menerapkan terapi sensorik BIN. Gunanya meningkatkan daya kemampuan stimulus siswa dengan media alat yang dapat diraba. Dan hari ketiga, mahasiswa menerapkan terapi biokuantum untuk merelaksasikan diri siswa pada titik-titik meridian. Yang ketiga, yaitu ada sesi refleksi atau diskusi. Setelah praktek selesai, mahasiswa melakukan refleksi pribadi dan diskusi dengan pembimbing untuk mengevaluasi proses hambatan serta hal yang dapat ditingkatkan.
Dengan metode-metode yang dijelaskan tadi, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam kegiatan terapi. Hal ini memungkinkan tercapainya pengalaman belajar yang lebih komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang gambaran umum tentang instansi yang kita jadikan untuk tempat pengaplikasian art terapi, sensorik bin dan juga biokuantum, yaitu di SLB Nur Rohmah. SLB Nur Rohmah adalah sebuah sekolah luar biasa yang secara resmi berdiri pada tahun 2017 yang berlokasikan di Jalan Taman Cendrawasih nomor 44, Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo. Sebelum memperoleh izin pendirian dan operasional tersebut, sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 2012 dengan nama SLB Madani. Sekolah ini dipelopori oleh Sumiasih, Sarjana Pendidikan, dan Pancaita, Sarjana Pendidikan, dua orang guru pendidikan khusus yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pada masa awal kegiatan belajar mengajar dilakukan di Balai RW dengan sistem pembayaran sewa tempat secara sukarela oleh orang tua murid setiap bulannya. Perjalanan mereka mengalami perubahan signifikan setelah bertemu dengan Haji Umu Tukmiyati, seorang pendakwah sekaligus pengajar di sekolah inklusif, saat beliau mengetahui bahwa ada sejumlah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan tempat belajar secara tak terduga. Hadir seorang donatur yang menyumbangkan sebuah rumah untuk digunakan sebagai tempat belajar anak tersebut. Rumah tersebut kemudian menjadi pusat kegiatan belajar mengajar hingga akhirnya didaftarkan secara resmi sebagai SLB Nur Rohmah pada tahun 2017. Saat itu, sekolah ini terus berkembang dengan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Sidoarjo. Struktur dari visi misi SLB Nur Rohmah ini yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan unggul dalam pengembangan life skill yang berkarakter dan mandiri. Misinya yaitu membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan juga membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keimanan, ketakwaan, dan juga memfasilitasi proses pembelajaran yang mendukung pengembangan life skill. Membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Dan juga membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keterampilan kerja, serta memfasilitasi pengembangan kreativitas. Dan dijelaskan tadi, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tapi juga terlibat secara aktif dalam kegiatan terapi. Hal ini memungkinkan tercapainya pengalaman belajar yang lebih komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang gambaran umum tentang instansi yang kita jadikan untuk tempat pengaplikasian art terapi, sensorik bin, dan juga biokuantum, yaitu di SLB Nur Rohmah. SLB Nur Rohmah adalah sebuah sekolah luar biasa yang secara resmi berdiri pada tahun 2017 yang berlokasikan di Jalan Taman Cendrawasih nomor 44, Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo. Sebelum memperoleh izin pendirian dan operasional tersebut, sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 2012 dengan nama SLB Madani. Sekolah ini dipelopori oleh Sumiasih, Sarjana Pendidikan, dan Pancaita, Sarjana Pendidikan, dua orang guru pendidikan khusus yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pada masa awal kegiatan belajar mengajar dilakukan di Balai RW dengan sistem pembayaran sewa tempat secara sukarela oleh orang tua murid setiap bulannya. Perjalanan mereka mengalami perubahan signifikan setelah bertemu dengan Haji Umu Tukmiyati, seorang pendakwah sekaligus pengajar di sekolah inklusif, saat beliau mengetahui bahwa ada sejumlah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan tempat belajar secara tak terduga. Hadir seorang donatur yang menyumbangkan sebuah rumah untuk digunakan sebagai tempat belajar anak tersebut.
Rumah tersebut kemudian menjadi pusat kegiatan belajar mengajar hingga akhirnya didaftarkan secara resmi sebagai SLB Nur Rohmah pada tahun 2017. Saat itu, sekolah ini terus berkembang dengan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Sidoarjo. Struktur dari visi misi SLB Nur Rohmah ini yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan unggul dalam pengembangan life skill yang berkarakter dan mandiri. Misinya yaitu membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan juga membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keimanan, ketakwaan, dan juga memfasilitasi proses pembelajaran yang mendukung pengembangan life skill. Membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Dan juga membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan keterampilan kerja, serta memfasilitasi pengembangan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Bidang dari usaha atau layanan dari SLB Nur Rohmah menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan dan pengembangan diri untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang meliputi pendidikan akademik dasar untuk anak berkebutuhan khusus, pelatihan life skill seperti memasak, kerajinan tangan, dan lain-lain, bimbingan konseling khusus, dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat, dan juga yang pasti ada layanan terapi. Peran dari instansi dalam dunia industri atau profesi, yaitu untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengembangan kecakapan hidup atau life skill, fasilitator penguatan karakter dari nilai agama, dan juga advokator hak penyandang disabilitas, dan juga yang pasti inovator metode pembelajaran. Sekian dari pembahasan kurang lebih profil yang saya jelaskan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang proses praktikum ketika mahasiswa melakukan proses terapi di SLB Nur Rohmah yang akan dijelaskan oleh Mbak Galuh. Praktikum ini berfokus pada penerapan 3 jenis terapi. Yang pertama yaitu art terapi, terapi sensoripil, dan biokuantum. Nah, terapi yang ditunjukkan bagi siswa berkebutuhan khusus. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa menjalani 3 tahapan utama, yakni observasi, praktik langsung, serta refleksi dan diskusi. Nah, pada pelaksanaannya, pada hari pertama, mahasiswa melaksanakan kegiatan observasi terhadap seluruh aktivitas terapi yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Nah, observasi ini bertujuan untuk memahami pola kegiatan, pendekatan guru atau terapis, serta kebutuhan individual masing-masing siswa di SLB Nur Rohmah. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, mengikuti observasi, melaksanakan praktik terapi biokuantum, art terapi, dan sensoripin. Dan tanggung jawab yang selanjutnya yakni memberikan materi mengenai terapi biokuantum, art terapi, dan sensoripin. Selanjutnya itu kegiatan khusus. Nah, pada kegiatan khusus ini, praktik langsung terapi biokuantum, art terapi, dan sensoripin pada anak berkebutuhan khusus di SLB Ar-Rahmah. Selain mengamati proses terapi yang ada, mahasiswa juga melakukan pengamatan langsung terhadap para siswa dan siswi atau audiens guna mengidentifikasi kebutuhan khusus yang relevan dengan penerapan terapi yang akan dilakukan. Nah, kegiatan observasi ini meliputi pengenalan terhadap kondisi fisik, emosional, dan sosial siswa, serta juga lingkungan belajar yang mendukung. Hasil observasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan strategi pelaksanaan terapi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, tahap kedua adalah pelaksanaan praktik langsung penerapan terapi. Pada tahap ini, mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator terapi sesuai dengan jadwal yang telah disusun bersama pihak sekolah dan pembimbing. Praktik dilakukan selama 3 hari dengan urutan kegiatan sebagai berikut. Di hari pertama yaitu penerapan art terapi pada hari Rabu tanggal 17 September 2025.
Pada hari pertama, mahasiswa menerapkan art terapi sebagai media untuk membantu mahasiswa mengekspresikan diri melalui kegiatan seni seperti menggambar dan mewarnai. Tujuannya adalah membangun kedekatan emosional antara mahasiswa dan siswa, sekaligus membantu siswa merefleksikan perasaan serta meningkatkan rasa percaya diri melalui aktivitas kreatif. Siswa juga dapat menyalurkan emosi secara positif dalam suasana yang menyenangkan dan suportif. Selanjutnya di hari kedua yaitu penerapan terapi sensorik BIN yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025. Pada hari kedua ini, mahasiswa menerapkan terapi sensorik BIN yang berfokus pada stimulus indera praba siswa. Media yang digunakan berupa berbagai alat yang memiliki tekstur dan berbentuk berbeda, seperti pasir kinetik, bola sensorik, kain bertekstur, dan benda-benda yang dapat diraba. Tujuan terapi ini adalah meningkatkan kemampuan stimulus sensorik, koordinasi motorik halus, serta konsentrasi siswa dalam mengenali dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, hari ketiga. Hari ketiga ini penerapan terapi biokuantum yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025. Pada hari ketiga, mahasiswa melaksanakan biokuantum terapi, yaitu terapi berbasis energi yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai kondisi rileks dan seimbang secara fisik maupun emosional. Terapi ini dilakukan dengan teknik sederhana pada titik-titik meridian tubuh yang berfungsi sebagai pusat energi untuk membantu mengurangi ketegangan serta meningkatkan fokus dan ketenangan siswa. Setiap kegiatan praktik dilaksanakan dengan bimbingan dari guru pendamping dan dosen pembimbing lapangan agar pelaksanaan terapi tetap sesuai dengan prinsip pedagogis dan etika pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah seluruh kegiatan praktik selesai dilaksanakan, mahasiswa melakukan sesi refleksi pribadi untuk menilai efektivitas dan pengalaman selama proses penerapan terapi. Refleksi ini mencakup penilaian terhadap keberhasilan metode yang digunakan, respon siswa terhadap terapi, serta kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Nah, selanjutnya, mahasiswa melakukan diskusi evaluatif bersama dosen pembimbing dan pihak sekolah. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, mengkaji kembali pendekatan yang digunakan, serta juga merumuskan rekomendasi untuk pelaksanaan terapi serupa di masa mendatang. Dengan cara refleksi dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analisis kritis, profesionalitas, serta empati dalam menghadapi situasi nyata di lingkungan pendidikan luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang membahas tentang pelaksanaan praktikum. Nah, yang pertama yaitu rencana jadwal. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 17, 18, dan 24 September 2025. Kemudian deskripsi kegiatan. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di SLB Nur Rahmah merupakan bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Praktikum ini berfokus pada penerapan 3 jenis terapi, yaitu art terapi, terapi sensorik BIN, dan biokuantum terapi. Terapi yang ditunjukkan bagi mahasiswa selanjutnya yaitu hambatan teknis dan non-teknis. Yang pertama hambatan. Yang pertama yaitu hambatannya keterbatasan alat dan media terapi yang tersedia di sekolah, sehingga mahasiswa perlu berinovasi dengan menggunakan bahan sederhana, dan perbedaan tingkat kesiapan dan konsentrasi siswa menyebabkan pelaksanaan terapi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Solusinya, dengan ini mahasiswa berinisiatif untuk membawa media tambahan seperti bola sensorik, pasir kinetik, atau alat peraga visual sederhana untuk mendukung kegiatan terapi. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian dilakukan secara fleksibel terhadap jadwal dan metode pelaksanaan pelaksanaan terapi agar sesuai dengan kondisi fisik dan psikologi siswa pada hari kegiatan.
Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman berharga dalam menghadapi dinamika nyata di lapangan. Setiap tantangan menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan profesional, kemampuan adaptasi, dan kepekaan sosial dalam menerapkan terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan praktikum di SLB Nur Rahmah berjalan dengan baik dan positif, baik bagi mahasiswa yang menjalankan praktikum maupun bagi siswa dan siswi yang menjadi peserta terapi. 3 hari kami menjalankan 3 terapi berbeda, diantaranya itu art terapi, sorbin, dan quantum terapi. Dari pertama, kegiatan art terapi kami lakukan dengan menggambar dan mewarnai. Siswa dan siswi terlihat sangat antusias, berani mengekspresikan diri. Ini membantu meningkatkan rasa percaya diri, koordinasi motorik halus. Selanjutnya, pada hari kedua, terapkan terapi sensori bin menggunakan pasir seperti dan bubble. Jadi lebih fokus dan penasaran bagi sentuhan yang mereka rasakan. Sensor ini menstimulasi sistem sensorik, tentu beradaptasi terhadap lingkungan. Hari ketiga, lakukan biokuantum terapi. Tujuan untuk menekan emosi, akan relaksasi. Terapi tampak lebih rileks, lebih mudah diarahkan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Di setiap kegiatan yang kami lakukan, kami selalu menyelipkan game-game seru untuk mendorong anak-anak dalam kegiatan yang kami selenggarakan. Keseluruhan kegiatan ini berdampak positif, pengembangan sensorik anak, kenal, sosial, dan motorik bagi seluruh siswa ataupun siswi di SLB Nur Rahmah. Mahasiswa ini pengalaman berharga, terapkan teori terapi dan nilai-nilai seperti kesabaran, hati, dan kasih sayang. Kegiatan yang menggabungkan aspek psikologi, sensori, ritual, mampu hasil menyeluruh bagi kebutuhan khusus. Berdasarkan hasil kegiatan praktikum di SLB Nur Rahman, dapat disimpulkan bahwa penerapan terapi sensori bin, art terapi, dan biokuantum ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial anak berkebutuhan khusus. Ketiga terapi tersebut secara sinergis membantu siswa menjadi lebih fokus, kreatif, tenang, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman nyata dalam mengintegrasikan teori, tasawuf, dan psikoterapi dengan praktik di lapangan, sekaligus menumbuhkan empati, profesionalitas, serta kesadaran spiritual dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya memberikan manfaat terapeutik bagi siswa, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan SLB Nur Rahman dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual.